حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk pada lanjutan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala perihal hukum mengatakan saya mukmin insyaallah, atau disebut oleh para ulama sebagai al-istisna fil iman. Al-istisna fil iman. Beliau rahimallahu taala mengatakan wal maqhudut tsani fil istisna annal iman mutlaq yatadammanu fi'la ma amara Allah bihi kullihi wa tarkil muharramati kulliha. Fa idza qala ar-rajul ana mu'min bi hadha i'tibar faqad syahida li nafsi annahu minal abraril muttaqin al-qa'imin bi fi'li jami'i ma amaru bihi wa tarku kulli ma nuhwa anhu fayakun min awliya'illah wa hadha min tazkiyatil insani li nafsihi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kemarin yang pertama bahwasanya dalam masalah istisna fil iman, mengucapkan ana mukmin insyaallah terbagi menjadi tiga. Yang pertama yang mengharamkan secara mutlak, yang tidak membolehkan. Ini adalah pendapatnya Murji'ah dan Jahmiyah. Terus yang kedua mewajibkan. Terus yang ketiga boleh tapi dengan syarat. Nah, pendapat yang kedua ini mereka beralasan, kenapa kok harus diwajibkan mengucapkan ana mukmin insyaallah? Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, orang yang mengucapkan istisna di dalam iman itu diharuskan. Jadi fil istisna annal iman mutlaq yatadammanu fi'la ma amara Allah bihi kullihi wa tarkil muharramat kulliha. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, tapi di sini beliau tidak menyebutkan tentang kelompok mana yang berpendapat wajibnya istisna di dalam iman. Tapi ada yang menyatakan bahwasanya wajib istisna di dalam iman. Sebabnya apa? Sebabnya kalau seorang itu mengatakan anak mukmin tanpa ada kalimat insyaallah bihadzal i'tibar faqad syahida li nafsihi annahu minal abraril muttaqin al-qa'imin bi fi'li jami'i ma amara Allah ma amaru bihi wa tarki kulli ma nuhwa anhu fayakun min awliya'illahi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kelompok yang kedua yang mewajibkan seorang itu harus mengucapkan ana beriman insyaallah, saya beriman insyaallah. Alasannya ketika ada orang yang mengucapkan saya beriman tanpa ada kalimat insyaallah, berarti qad syahida bi nafsi aw li nafsi, berarti orang tersebut telah bersaksi untuk dirinya sendiri, mentazkiyah dirinya sendiri, menganggap dirinya itu adalah orang yang baik. Ini alasan kelompok yang pertama sehingga diwajibkan untuk istisna di dalam iman, harus mengucapkan insyaallah. Ketika mengucapkan aku beriman harus dibarengi dengan insyaallah. Alasannya kalau dia hanya mengucapkan aku beriman tanpa adanya kalimat insyaallah, berarti dia
telah mentazkiyah dirinya, merekomendasikan dirinya bahwasanya dirinya itu adalah orang yang baik, dan ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tuzakku anfusakum innallaha a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu merasa yang paling suci sendiri. Janganlah kamu mensucikan dirimu atas orang lain. Innallaha a'lamu biman ittaqa. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui siapa di antara hambanya yang bertakwa. Paham sampai sini? Paham? Jadi kita merasa diri kita baik itu tidak boleh. Maka ketika ada orang yang mengucapkan saya mukmin tanpa ada kalimat insya Allah, berarti dia telah menganggap dirinya itu adalah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mengerjakan apa yang seluruhnya diperintahkan Allah dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, padahal hal tersebut hanya dilakukan oleh para wali Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan oleh para orang-orang yang muttaqun, yang benar-benar dia itu menghamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan para nabi dan para rasul. Ini tidak masalah mengucapkan saya mukmin, dengan sebab memang mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Sedangkan kita tidak diperbolehkan mengucapkan saya mukmin tanpa ada kalimat insya Allah, karena merupakan mentazkiyah diri, merekomendasikan diri, menganggap dirinya itu lebih baik daripada yang lain. Paham? Ini adalah ini adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yakni yang mengatakan bolehnya mengucapkan ana mukmin insya Allah dengan syarat kelompok yang ketiga yang mengatakan bahasanya bolehnya mengucapkan ana insya Allah dengan adanya syarat. Yang pertama, kalau dia mengucapkan ana mukmin saya beriman insya Allah sebagai bentuk pembeda antara orang mukmin dan orang kafir, maka ini tidak diperbolehkan istisna. Kemarin dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh, tapi bi itibarain, dengan menggunakan dua itibar. Jadi pendapat yang ketiga ini, pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah, dirinci. Ketika seseorang itu mengatakan ana mukmin dalam keadaan kaitannya dengan antara kafir dan mukmin, maka ini tidak diperbolehkan. Misalkan ketika dia ditanya oleh orang-orang kafir, apakah kamu adalah seorang mukmin, maka tidak perlu dijawab insya Allah. Paham? Karena lawan bicara kita adalah orang kafir. Jadi cukup kita mengucapkan ana mukmin, na'am ana mukminun, ya saya adalah mukmin. Jadi kalau yang dimaksudkan dengan mengucapkan saya mukmin itu ada keraguan di dalam dirinya, maka ini tidak diperbolehkan. Mengucapkan ana mukmin insya
Allah harus tegas bahasanya aku adalah mukmin. Dan juga ketika seorang itu dihadapkan kepada antara mukmin dan kafir, maka ketika ada pertanyaan, maka dia harus menjawab dengan ana mukmin tanpa istisna. Enggak perlu istisna lagi. Paham? Paham ya? Jadi tidak perlu mengatakan saya mukmin insya Allah ketika berhadapan dengan orang-orang kafir. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Paham? Paham, Zan? Alhamdulillah. Jadi pendapat yang ketiga ini, bolehnya mengucapkan ana mukmin insyaallah itu diperinci, tidak mutlak haram seperti orang-orang Murji'ah, juga tidak wajib seperti pendapat kelompok yang kedua. Jadi kalau kaitannya saya mengatakan saya mukmin insyaallah itu berkaitan dengan antara kufur dengan mukmin, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak perlu mengucapkan insyaallah. Seperti saya contohkan tadi, ketika kita berhadapan dengan orang kafir, kemudian kita ditanya apakah Anda mukmin, maka jawab saja saya mukmin tanpa ada kalimat insyaallah. Karena dalam kasus seperti ini terjadi letak perbedaan antara kafir dengan mukmin. Jadi seorang mukmin harus tegas menjawab saya mukmin atau saya beriman tanpa ada kalimat insyaallah. Kemudian kalau dia itu mengucapkan ana mukmin insyaallah, kemudian kata beliau fa in arada bidzalika al iman al muqayyad alladzi la yaltazimu lil kamali jazalahu tarkul istisna wa in arada al mutlaq al multazim lil kamali fa alaihi yastathniya fi dzalik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika seorang itu mengucapkan ana mukmin dan yang dikehendaki hal tersebut adalah iman yang tidak sempurna, yang tidak mengharuskan kesempurnaan iman, maka hal ini tidak diperbolehkan. Jadi seperti tadi yang saya contohkan, ketika kita berhadapan dengan orang kafir, kemudian kita ditanya apakah Anda mukmin, maka jawab saja mukmin tanpa mengucapkan insya Allah. Kalau ada embel-embel insya Allah maka malah tidak boleh. Kenapa? Karena kaitannya hanya antara mukmin dengan kafir. Kalau kita mengucapkan ana mukmin insyaallah ketika kita berhadapan dengan orang kafir, maka dikhawatirkan ada keraguan di dalam hati kita. Sedangkan orang mukmin itu syarat daripada la ilaha illallah itu tidak boleh syak, tidak boleh ragu, harus al yakin, harus yakin. Yakin berarti meniadakan syak, meniadakan keraguan-raguan dalam beriman. Paham? Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa in arada al mutlaq al multazim lil kamali fa alaihi ay yastatniya fi dzalik. Ketika
yang dimaksudkan adalah keimanan yang mutlak yang sempurna, maka wajib baginya untuk apa? Beristisna di dalam iman. Misalkan kalau ada orang Islam bertemu dengan orang Islam, kemudian saling bertanya apakah dia mukmin, maka harus dijawab saya mukmin insya Allah. Paham? Jadi itu perbedaannya. Kalau kita lawan bicara adalah orang kafir, maka jawab saya mukmin tanpa istisna. Ini gambaran secara mudahnya. Tapi kalau kita sesama mukmin, kemudian kita ditanya, maka jawablah ana mukmin insya Allah dengan ada kalimat insya Allah. Paham? Paham? Alasannya kenapa? Ya alasannya agar kita tidak mentazkiyah diri kita, agar kita tidak menganggap diri kita itu lebih baik daripada mukmin yang lain. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membawakan perkataan Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala, qala al-Khallal akhbarani Harb bin Ismail wa Abu Dawud, qala Abu Dawud sami'tu Ahmad qala sami'tu Sufyan ibnu Uyainah qala sami'tu Sufyan ibn Uyainah yaqul idza su'ilal mu'min amu'minun anta lam yujibhu wa yaqul su'aluka iyaya bid'atun wa asyukku fi imani. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ketika seorang mukmin itu ditanya amu'minun anta, apakah engkau adalah mukmin, maka kata Sufyan Ats-Tsauri tidak dijawab. Jangan menjawab. Dan hendaknya dia mengatakan pertanyaanmu itu merupakan pertanyaan ahlul bid'ah. Karena alasan beliau wala asyukku fi imani, karena aku tidak ragu lagi terhadap imanku, yakni tidak ragu terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau tidak mengaku bahwasanya iman beliau adalah merupakan keimanan yang sempurna. Paham? Jadi ketika yang dimaksudkan itu antara iman dengan kufur, maka katakanlah bahwasanya aku tidak ragu. Jadi bahasanya beliau ini wala asyukku fi imani, aku tidak ragu dalam keimananku. Artinya aku memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menyatakan bahwasanya aku adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Paham? Paham? Ada pertanyaan? Paham ya Zan? Yang gimana? Yang mana? Yang tidak menjawab tadi. Yang tidak menjawab tadi. Tidak dijawab, tapi kemudian jawabannya adalah saya tidak ragu dengan keimanan saya. Paham? Jadi dia nggak mau jawab ya aku mukmin, tapi dijawab dengan jawaban aku tidak ragu dengan keimananku. Artinya aku tidak ragu dengan keimananku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyatakan bahasanya aku adalah orang mukmin yang sempurna keimanannya. Paham? Kemudian kata Syekh Ahmad bin Atiq, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan di dalam perkataan beliau yang lain bahwasanya di antara kelompok yang mewajibkan
mengatakan saya beriman insya Allah adalah kata ifati min ahli hadis, merupakan kelompoknya ulama ahli hadis. Jadi dari ulama ahli hadis itu berpendapat wajibnya mengatakan saya mukmin insya Allah. Ini adalah pendapatnya ahlul hadis. Harus wajib, entah kamu ditanya oleh orang kafir, atau kamu ditanya oleh sesama muslim, atau kamu ditanya oleh orang mukmin, maka menurut ulama ahli hadis wajib baginya kamu mengucapkan insya Allah dengan alasan tadi. Kalau tidak ada insya Allah berarti menganggap bahasanya dirinya itu adalah mukmin yang sempurna. Berarti ini merupakan mentazkiyah dirinya, menganggap dirinya adalah yang terbaik. Ini adalah madzhab ahlul hadis. Dan mengatakan bahasanya dia itu tidak tahu bagaimana kondisi dia nanti. Kondisi dia setelah ini kan tidak tahu, karena iman itu ada di dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan, terkadang pagi seorang itu masih iman dan sorenya sudah menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini alasannya para ahli hadis mewajibkan seorang itu harus mengatakan aku beriman insya Allah. Paham? Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah mereka merinci dari apa yang sudah kita jelaskan tadi. Ada rinciannya. Kalau yang dimaksudkan dia itu mengucapkan insya Allah itu dibolehkan pada saat ketika dia ada rasa mentazkiyah diri, atau ketika dia itu berhadapan dengan sesama mukmin, maka boleh bagi dirinya mengucapkan anak mukmin insya Allah. Tapi kalau tadi saya gambarkan, kalau ketemunya dengan orang-orang kafir, maka kita tidak perlu lagi mengucapkan anak mukmin insya Allah. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Dalilnya yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ayat yang ke-27, la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Di situ ada kalimat la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan beriman. Nah, ini adalah dalil yang dipakai oleh ulama, baik ulama al-hadis pendapat yang kedua maupun pendapat yang ketiga, dalilnya sama. Hanya saja yang ketiga itu merinci dan yang kedua mewajibkan. Tapi dalilnya sama. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Kamu pasti akan masuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan beriman. Nah, di situ ada kalimat insya Allah. Nah, ini merupakan ayat ini merupakan bantahan bagi Murji'ah dan Jahmiyah, yang mereka itu menganggap bahasanya orang yang mengucapkan insya Allah berarti ragu dalam keimanannya. Padahal kita sama sekali tidak ragu, Ahlussunnah wal Jamaah sama sekali tidak ragu atas keimanan yang dimilikinya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak ingin mentazkiyah dirinya, tidak ingin menganggap dirinya yang terbaik, karena iman seseorang itu tidak bisa diprediksi. Tidak selamanya dia masih bisa hidup dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus adanya istisna. Jadi istisna di sini bukan bermakna keraguan terhadap iman, tapi adalah sebuah kekhawatiran. Karena kita hidup di dunia ini tidak selamanya mukmin terus.
Karena keimanan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil lain juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajari kita doa ziarah kubur bagaimana? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat fa insyaallahu bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah nas'alullah lana wa lakumul afiyah fa inna insyaallahu bikum lahiqun. Apa kalimatnya? Wa inna, dan sungguhnya kami insyaallahu lahiqun, akan menyusul kalian. Nah, apakah dalam kasus seperti itu orang berarti ragu bahasanya dirinya itu akan mati, tidak bisa mati selamanya, itu dia akan hidup sehingga dia mengucapkan insyaallah? Ya apa tidak? Ya apa tidak? Jelas tidak. Kita yakin bahasanya kita ini pasti akan mati. Karena orang hidup di dunia ini tidak akan ada yang kekal abadi. Tapi Rasulullah SAW masih mengatakan fa inna insyaallahu bikum lahiqun, sungguhnya kami akan menyusul kalian. Nah, jadi kalimat insyaallah di sini bukan bermakna keraguan. Paham? Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim lafadznya assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jadi kalimat istisna di sini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini bukan sifatnya keraguan, bahwasanya kita tidak ragu, kita itu tidak mungkin meninggal. Tapi ini adalah sebuah istisna. Karena apa? Karena mati itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita akan mati kita tidak tahu. Jadi tetap pasti kita akan menyusul orang-orang yang sudah yang berada di alam kubur. Tapi kapan kita tidak mengetahuinya. Sehingga lafadznya mengucapkan insya Allah. Jika Allah menghendaki, jika Allah menghendaki besok ya besok, jika Allah menghendaki lusa ya lusa, jika Allah menghendaki tahun depan ya tahun depan. Ini adalah dalil yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bolehnya istisna dalam perkara iman. Bolehnya mengucapkan ana mukmin insya Allah. Saya pada pertanyaan sampai sini. Jadi ringkasnya ketika seseorang itu mengucapkan ketika seorang itu mengucapkan ana mukmin saja tanpa adanya istisna, kalau berkaitan dengan antara mukmin dan kafir maka tidak perlu istisna. Tapi kalau dia mengucapkan ana mukmin, dikhawatirkan dirinya itu akan mentazkiyah dirinya, menganggap dirinya itu yang paling baik, maka harus mengucapkan ana mukmin insya Allah. Kecuali derajatnya para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan merupakan orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu mengucapkan hal tersebut karena mereka sudah berada di derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak memerlukan lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya anggap cukup. Wallahu taala alam bissawab. Wal ilmu indallah, in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.